الحمد لله الذي قال في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يقول الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال أيضا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sore hari ini kita berkumpul di masjid kita yaitu Masjid An-Nur dalam cuaca alhamdulillah Allah turunkan rahmat, yaitu dengan hujan yang Allah turunkan. Mudah-mudahan ademnya ini suasana, ademnya ini cuaca menjadikan ademnya juga hati-hati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid, mudah-mudahan dari perkumpulan majelis-majelis taklim, semua yang hadir, yang jauh, yang dekatnya, yang tua, yang mudanya, mudah-mudahan setiap langkah demi langkah Allah jadikan salah satu amal ibadah dan ampunan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita, sehingga kita kumpul di tempat tidak berhentinya para malaikat memohonkan ampun kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Bapak Haji Suhairi, mudah-mudahan beliau tadi telah menyampaikan sambutannya, diberikan oleh Allah SWT, diberkatkan oleh Allah SWT, dan juga para sesepuh kita, pada bapak sesurianya, mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Begitu juga para pengurus Majelis Taklim, khusus ketua Majelis Miftahul Huda, Miftahul Jannah, Ibu Haja Taufiqah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi, dikabulkan hajatnya, dan juga diberikan sehat suaminya dan anak-anak diberkahi Allah SWT. Begitu juga Ibu Nur Haja Herlena, mudah-mudahan diberkahi Allah SWT, atau juga Ibu Junaidah, dan juga Nurul Ibu Nurul Jannah, Ibu Siti Hajar. Begitu juga Ibu Haja Erniana dan Asyakirin, pondoknya Majlis Asyakirin, Asyakirin Lestariwati, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT, berhubung kandung, dan juga Ibu Husniati Mujahidin. Mudah-mudahan semuanya, baik yang saya sebutkan maupun yang saya tidak sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau semua, mudah-mudahan diberkahi Allah SWT. Dan juga isi kita, lalu mudah-mudahan diberkahi dengan sehat walafiat. Hadirin hadirat wal hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam tema yang sangat bagus, yaitu muslimah yang produktif dan kreatif. Yang produktif artinya kita bisa bagaimana bermanfaat tingkah laku perbuatan kita di dalam bermasyarakat. Kita memiliki cara tersendiri. Kita bisa menjadi ibu yang kreatif, baik di dalam keluarga kita, kreatif di dalam kita bisa membangun usaha, kita bisa memberikan berkebun, atau kita bisa kreatif, kita bisa mencarikan ide-ide, jadi tidak mundur. Mudah-mudahan dengan tema ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi
perempuan-perempuan yang bermanfaat, inti daripada produktif dan kreatif, menjadikan wanita yang bermanfaat dunia wal akhirah. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nas ma yanfa'un nas, paling baik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Kalau orang lain aja bermanfaat, apalagi buat keluarga. Makanya jadilah tampilan kita hari ini yang kita duduk di tempat, kita berharap Allah jadikan hamba-hamba Allah, siapapun kita, dijadikan hamba Allah yang bermanfaat. Manfaat buat agama, manfaat buat negara, manfaat buat lingkungan, manfaat buat keluarga, manfaat buat anak-anak kita, manfaat nanti buat diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Ayo kita bergerak, ayo kita jalankan apa yang kita dapatkan hari ini. Kita punya akal, berpikir dengan cara yang jernih, berpikir dengan cara yang baik. Bagaimana ke depannya saya ini mau ngapain? Kita di depan, kita sudah hidup telah lama. Hidup kita tadi kata Pak Suhairi, sekarang tinggal sisa hidup. Ya. Kemarin kita sudah banyak hidup, dan hidup kita udah bermacam-macam. Semua macam-macam hidup ibu udah rasain tuh. Manis kehidupan udah, pahitnya udah, senangnya, sedih, sakit, sehat, apa yang belum? Itu yang belum mah. Kapan? Mau cepat atau lambat? Jadi kita sekarang dinungguin mati. Lagi nungguin mati sebenarnya. Bukan nungguin kita kaya, enggak. Nungguin mati. Sedangkan mati ini bakal datang kepada kita, tetap kita nggak tahu datangnya. Bisa jadi malam ini ibu-ibu duluan, saya mau bapak-bapak, saya belakangan. Gitu. Ya, gitu. Mau nggak? Aduh, giliran mati punya belakang. Tapi umur nggak kayak gitu. Makanya ayo sekarang bagaimana kita menjadi orang produktif dan kreatif adalah orang yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat ini tidak akan dia bisa bermanfaat kalau dia cara pergaulannya dia salah. Kalau pergaulannya salah, maka tidak ada manfaat. Anak muda yang pengen bermanfaat, kalau dia bergaulnya dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang bagus, maka ini anak muda menjadi bagus. Tapi kalau dia anak muda salah pergaulannya, maka hidupnya akan hancur. Dengan kesalahan narkoba, hidupnya tidak ada manfaat. Jangankan manfaat buat agama, jangankan manfaat buat negara, manfaat buat dirinya pun tidak ada. Maka ulama berkata, laisa syai'un anfa'a li qalbi 'abdi min mukhalatatis salihin wa nadhara ila af'alihi. Wa laisa syai'un ya adhara ala qalbi 'abdi min mukhalatatis salihin wa nadhara ila af'alihi. Tidak ada satu perkara yang bakal manfaat kepada kita, kepada hati kita, kecuali kumpul bersama orang-orang yang saleh dan melihat tingkah laku orang-orang yang saleh. Kita akan ke bawah. Kita melihat orang-orang yang saleh, hidupnya tenang, pembicaraannya kalau ketemu selalu memberikan nasihat yang baik. Dia mengajak kita yang dengan cara yang baik. Ajak yuk kita ngaji, yuk kita ibadah, yuk kita bermanfaat. Nah itu ajakan-ajakan orang-orang yang saleh. Maka kalau kita kumpul pada hari ini, kumpul bersama ibu-ibu yang salehah, bapak-bapak yang salihin, kita lihat tingkah lakunya, bagaimana tingkah lakunya. Tingkah laku yang bermanfaat akan bawa dia kemanfaatan. Walaisa syai'un, dan tidak ada satu perkara ad-dharra yang lebih madarat, yang lebih rusak, yang lebih hancur ya min mukhalafatil fasiqin, kecuali kita gabung dengan orang-orang yang fasik,
dengan orang-orang yang tukang maksiat, dengan orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka hati kita akan memborong, hati kita akan hancur, dan kita melihat tingkah lakunya, maka kita akan ikut-ikutan. Contoh, ibu di rumah nonton, ya, nonton apapun ibu lihat. Contohlah, ibu-ibu nonton masakan, beres tutup masakan, habis nonton ibu mau bikin itu, lihat langsung ketahuan. Dengan ada tontonan tadi, jangankan anak kecil, orang tua ke bawah, apalagi anak kecil. Coba anak kecil habis nonton, dulu ada namanya film-film seperti Satria Baja Hitam, seperti apa, habis dia nonton, maka dia akan praktikkan. Karena tadi gabungnya tadi matanya, penglihatannya, melihat yang demikian, maka hidupnya pun akan mencontoh. Dari gaya anak-anak kita nonton orang-orang artis, ya, cinta sama artis, lihat gayanya, pengen baju seperti artis, kayak begitu. Makanya mukhalafah artinya campur, ini harus kita campur dengan orang-orang yang baik, sisa hidup kita dengan yang baik. Di dalam kitab Sunan Abi Dawud ada sebuah hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi bercerita, Nabi lagi duduk nih, Pak, Ibu lagi duduk dalam sahabat. Nabi cerita tentang orang yang mendapatkan manfaat dunia akhirat, orang yang akan selamat dunia akhirat. Ada dua orang, satu orang yang saleh, ahli ibadah, yang satu ahli maksiat, tukang maksiat. Jalanlah mereka berdua sampai kepada mahsyar, ke padang sahara, padang pasir yang luas. Akhirnya mereka habisan bekal, apalagi yang api tadi, sehingga dia nahan haus, kata Nabi, pingsan. Si ahli maksiat ini punya air, dia lihat temannya pingsan, dia berpikir, ya Allah, kalau saya kasih minum ini orang yang saleh, maka saya yang akan kehausan. Saya mungkin bisa mati, dia hidup, saya mati. Tapi kalau saya nggak kasih minum, saya bakal selamat. Kira-kira kalau kondisi kayak begitu, ibu di dia mana? Kasih orang itu air, dia selamat, dia hidup, ibu mati, atau ibu yang minum, dia mati? Bagi dua. Masya Allah. Ini yang bakal ditolong ini orang soleh, katanya. Orang yang ahli ibadah, orang yang akhlaknya bagus, ya, orang yang nurut sama Allah, orang yang selalu yakin kepada Allah. Sedangkan yang punya air ini orang yang ahli maksiat. Dia pegang di air. Ya Allah, gimana ya Allah kalau saya gak kasih ini air sama orang yang soleh, saya perbuatan aja udah jelek kayak begini. Berpikir ya lihat orang maksiat, dia gak merasa dirinya tuh bagus. Kan kalau orang sekarang udah salah tetap aja ngaku bagus, bener, saya yang bener, kamu yang salah. Ini orang yang maksiat, dia berpikir, ya Allah, kalau saya nggak kasih ya Allah orang yang soleh ini, alangkah demi Allahnya engkau akan benci kepadaku ya Allah, karena engkau diamkan orang yang baik, orang yang soleh sampai dia kelaparan, sampai dia kehausan, meninggal. Gimana saya nasibnya nanti nggak dibenci oleh engkau ya Allah. Tapi kalau saya kasih ya Allah, orang yang soleh ini habisnya air nggak banyak, gimana nasib saya ya Allah? Dia berpikir, berenung, kalau begitu biarlah, lebih bagus orang yang soleh yang hidup daripada seperti aku orang yang maksiat. Kalau orang yang soleh hidup, manfaatnya banyak,
kalau kami orang yang maksiat ngerugiinnya banyak? Coba ibu punya keluarga ya maksiat dulu, rugi ibu nggak? Ibu punya anak ya, punya anak maksiat mulu ya, nongkrong mulu, main ojol ya, main perempuan, WA-an terus tiap malam sama perempuan, minta pulsa, kerja enggak, minta pulsa terus rugi enggak? Rugi. Nah, orang yang demikian ini dia berpikir kalau saya ahli maksiat ya mati, siapa tahu saya ada manfaatnya menolong orang yang saleh, saya ada manfaatnya menolong orang yang dekat sama Allah, mudah-mudahan nanti dia udah kiamat saya diakui. Maka dia ambil cepretin muka orang yang saleh tadi, bangun dikasih minum, wahai temanku minum, diminum. Kata kamu gimana? Biar aku nggak apa-apa, asal kamu segar, kamu sehat nggak apa-apa, aku pun mati nggak apa-apa. Ya Allah, dia pelukan, minum itu orang yang soleh. Akhirnya berjalan berdua, Allah dia tawakal kepada Allah si maksiat ini, Allah panjangkan umur dia berdua sampai keluar dari padang pasir tadi. Akhirnya menuju satu kota dia berpisah. Kisahnya kata Rasul panjang, dia tidak bertemu lagi, bertemu kata Rasul nanti dia yaumil qiyamah. Ini Nabi ini bukan cerita khurafat nih. Ini kalau nggak percaya kufurnya orang nih, walaupun hadisnya marfu. Ini Nabi yang cerita. Akhirnya pas sampai di akhirat nanti dia pada mahsyar, di alam akhirat lagi, ini yang tukang maksiat dilihat, dihisab. Ya Allah, perbuatannya masya Allah, kalau disebutin satu persatu malu kita juga ikutin. Apa aja maksiat dari muda sampai tua nggak sadar, ya nggak sadar perbuatannya, perbuatan kesalahan nggak sadar, ditegur, marah, dinasehatin, nggak mau tahu. Tadi ada iman, ada cinta sama orang yang soleh, dia diseret sama malaikat. Kata malaikat pas dia lemparkan dia ke dalam neraka, maka diseret ke malaikat. Bukan dilempar begitu, diseret. Tolong diseret, nggak pakai tolong. Dulu di dunia itu maksiat enak-enakan, dulu di dunia itu kamu bersama Allah enak-enakan. Nah sekarang waktunya dilemparkan ke neraka. Pas lagi diseret, dia ngelihat orang yang soleh yang pernah dikasih minum tadi. Ya teman saya tuh, orang soleh. Dikitin, ya fulan, ya orang soleh. Kamu kenal aku nggak? Ingat aku nggak? Orang yang soleh ngeliatin. Ditanya emang siapa, kamu lupa. Karena lama nggak ketemu. Terus diingetin, ingat gak? Lagi di padang pasir kamu kehausan, aku kasih air. Ya Allah iya, kamu yang nolongin saya gitu. Sampai malaikat berhenti malaikat. Berhenti itu malaikat, takut orang soleh. Berhenti malaikat, jangan kau lemparkan dia ya malaikat. Aku punya utang budi, dia baik kepadaku, dia menyelamatkan aku, dia memberikan dan mengutamakan aku daripada dirinya. Jangan kata malaikat ini, semuanya perintah Allah, biar aku menghadap kepada Allah. Nah, ada pula orang soleh ini kepada Allah. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku punya saudara ini, dia lebih mengutamakan diriku daripada dirinya, sehingga dia berikan semuanya kepadaku pada saat aku membutuhkan. Dia berikan walaupun dia tidak punya apa-apa lagi, airnya habis. Ya, dia tawakal, ya Allah, hari ini mana mungkin ya Allah aku bisa masuk ke dalam surga tanpa penolongku ya Allah. Makanya ya Allah aku mohon jadikan dia temanku di dalam surga. Maka kata Rasul, Allah berfirman, ya fulan bin fulan, aku berikan dia sebagai temanmu di dalam surga. Akhirnya selamat itu ahli maksiat. Kenapa? Ngeratin air putih. Karena tadi memberikan manfaat kepada orang lain, orang yang soleh. Dia
Makanya kalau kita memberikan manfaat, jangan mandang siapapun, ya. Berikan sebisa kita manfaat. Yang penting kita jadi manusia yang bermanfaat. Walaupun ibu jalan ngeliat ada beling pecahan gelas, ada di jalanan, ambil. Jangan cuma segini doang, ambil ya Allah. Nanti takut kalau anak-anak lewat ketusuk kakinya berdarah, kita ambil. Mungkin itulah amal ibadah kita yang dipandang soleh, yang diterima oleh Allah. Satu amal itu diterima oleh Allah, itu yang menjadikan sebab dia kita selamat di akhirat. Bukan amal yang banyak. Amal banyak kita kan belum tentu. Oh saya Habib, alhamdulillah tahajud gak lepas, sholat berjamaah alhamdulillah, baca Quran alhamdulillah. Alhamdulillah semua. Cuma pada saat sholatnya mikirin Allah, mikirin yang lain. Yo, ibu lagi sholat, bapak lagi sholat tuh Allahu Akbar, ingatnya ke Allah, apa ingat cuma permasalahan? Ingat ya Allah, lagi sholat tak ingat ya Allah, kompor belum dimatiin. Pas lagi sholat kayak begini hujan, terusin sholat, berhenti sholat, batalin sholat. Ibu udah buat pakaian, terus lagi sholat hujan, sholat terus akan batal sholat, angkat pakaian. Ayo. Padahal ngangkat pakaian, ibu gak angkat, ibu dosa nggak? Kalau batalin sholat dengan sengaja, dosa nggak? Dosa. Kenapa batalin? Ya, ada yang kata ibu katanya daripada nggak khusyuk, baik nggak khusyuk, ibu angkat tuh, ibu sholat lagi khusyuk juga. Belum tentu itu. Orang ibu lagi sholat aja bingung, 2 apa 3 rakaat. Ada 2, 3. Itu bisa hitungan rakaatnya itu bingung karena apa tuh? Karena tadi sholatnya melamun. Ada yang sholat lagi sedih, ya Allah. Mikirin nasib, kenapa nasib saya kayak begini, kenapa ya Allah. Sedih, lagi sholat nangis sampai orang khusyuk. Gak taunya banyak masalah. Ya Allah. Nah, ayo jadilah kita manfaat. Jangankan manfaat kepada orang lain, manfaat kepada binatang aja ibu bisa menjadikan kita masuk dari surga. Masuk ke dalam surga, manfaat. Dan kalau kita menganiaya binatang, jangankan orang lain, akan Allah lemparkan kita ke dalam neraka. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani orang Banten, ulama besar di negeri kita bu, yang meninggalnya di Mekah di Mekah di kuburnya. Ya, beliau ulama karyanya banyak. Di dalam kitab Kasyifat Syajat, ya, Salah Safinatun Najah, ada cerita ada seorang perempuan yang salehah, ya, matinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia salehah, ngaji kemana-mana, tahajud, baca Quran, tapi pas meninggal disiksa oleh Allah, dimimpiin oleh orang-orang yang tanya, oleh orang-orang, kenapa kamu sekarang gimana wahai wanita yang salehah? Apa yang kamu dapatkan ya Allah? Aku bisa, kok bisa? Karena waktu itu aku kesel sama kucing. Ikan yang aku baru goreng cuma satu-satunya dibawa kabur. Aku tandai nih kucingnya. Nih dia nih. Nih. Pas besok datang, aku kurung, aku gak kasih makan sampai dia mati. Maka Allah marah kepada hamba-Nya. Ya. Kita gimana sama kucing? Ada yang suka ketok kepala kucing. La'natullahu man masalal hayawan. Dilaknat oleh Allah orang yang suka menganiaya binatang.
habis ngepel ayam orang, injak-injak lagi, dia buang kotorannya di situ, kesel nggak? Apa itu ayam? Timpuk. Itu yang salah siapa? Emang ayam yang salah? Lo aja kan punya akal. Yang salah siapa? Yang salah yang punya ayam kadang-kadangin. Gak boleh kalau kita miara piaraan, gak boleh dilepas kalau sampai nyekirin halaman orang, kebun orang. Salah. Yang lepas ayam salah, yang nimpuk ayam sampai kakinya patah salah juga. Ayam kagak salah, dia punya pikiran. Ada ibu tulis ayam dilarang masuk, dia bisa baca nggak? Masya Allah. Jadi manfaat. Ayo kita menjadi manusia yang paling manfaat buat diri kita, buat orang lain. Ya. Ayo bermanfaat. Orang yang manfaat ibu hidupnya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Manfaat kepada siapa lagi? Tadi akhir daripada tema ini manfaat juga buat keluarga. Jadilah kita orang yang bermanfaat buat keluarga. Gimana? Contoh akhlak. Contohkan akhlak yang baik buat keluarga. Contohin akhlak yang baik buat keluarga. Contohin akhlak yang bagus buat keluarga, buat anak istri kita, buat suami kita. Jadilah wanita yang salehah, jadilah istri yang salihin. Ya, dua-duanya baik. Nanti itu semua akan dicontoh oleh anak. Anak kan melihat, wah ini rumah tangga baik nih. Wah akhlak ibu saya baik. Anak yang perempuan ikuti akhlak ibunya. Anak yang laki akan ngikutin akhlak bapaknya. Makanya jadilah kita orang tua yang bermanfaat buat anak. Jangan jadi orang tua yang gak ada manfaatnya buat keluarga. Kalau orang tua, kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai bapak, gak ada manfaatnya. Terus anak mau contoh siapa? Coba, anak mau contoh siapa? Ada anak disuruh sholat sama orang tua. Nah, sholat ke masjid orang tua. Ayo, pergi. Anaknya disuruh ke masjid, bapaknya agak di masjid. Itu anak ngomong, lah bapak begitu, bapak kemana? Kalau bapak sih nggak ke masjid juga nggak apa-apa. Ya itu anak, kalau bapak nggak apa-apa, saya juga nggak apa-apa, nggak ke masjid. Harus begitu. Kita mencontohi yang baik, lalu kita berikan kebaikan itu, contoh itu kepada anak-anak. Jalankan kebaikan kita, nanti akan diikuti. Makanya kita disuruh ikuti Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad uswatun hasanah. Nabi Muhammad suri tauladan yang sangat baik. Tauladan yang sangat baik. Nih contohnya, Nabi Muhammad lagi duduk sama Ibu Aisyah. Lagi duduk berduaan, pas lagi memang di rumah Ibu Aisyah lagi berdua. Tiba-tiba datang orang ketok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba ya istriku, ya Humairah. Kalau Nabi itu manggil istrinya nggak pernah manggil nama. Walaupun Ibu Aisyah tetap dipanggil ya Humairah, wahai yang putih kemerah-merahan, ya Ummu Jamal, wahai ibunya kecantikan. Ibu pernah nggak dipanggil gitu sama suaminya? Dipanggilnya gimana? Dut. Tentang dut jadi dut. Nabi Muhammad itu. Maka Ibu Aisyah buka pintu, nggak taunya seorang adib bawa sayur kesukaan Nabi Muhammad. Ditanya oleh Ibu Aisyah, dari mana ini sayur? Dari Ummu Salamah, dari istri Nabi juga. Ibu Aisyah marah, cemburu. Cemburu nih. Coba, pasti kelakuannya perempuan cemburu kan? Aja dikontrol. Iya, cemburu. Terkadang kemudian kalau langsung nggak main tangan, ada mulu perempuan cemburu. Masya Allah, dari pagi sampai ketemu pagi lagi, tetap aja dia ngomel. Itu suaranya, omongannya kayak petasan besan, ada habis-habis. Masya Allah.
Akhirnya kata Ummu Salamah, baik, bawa lagi sayur sana, bawa lagi sayur sana. Si Abid ini namanya budak, dia ngomong, ya Ummul Mukminin, aku nggak berani karena ini perintah dari tuanku, disuruh sampaikan kepada Nabi Muhammad, bilangin sama Ummu Salamah, ini giliran saya, jangan dikutak-kutik. Waduh, marah dia, nggak senang. Tapi saya nggak berani pulang, kalau saya bawa pulang nanti saya diomelin. Bawa. Kalau nggak bawa saya balikin. Itu belum ini tuh, ya. Ibu Aisyah, kalau kamu nggak bawa saya balikin. Tetap dia nggak bawa, dibalikin sama Ibu Aisyah. Pecah. Nabi Muhammad kaget. Keluar, pas Nabi Muhammad keluar, Ibu Aisyah, ada apa? Kamu urus ini. Biasa udah kayak begitu, kabur. Nabi Muhammad datang, ada apa? Kamu? Iya, tadi Ummul Salamah ngirimin makanan kesukaan engkau, karena pas makan ingat engkau ya Rasulullah. Kata Ummu Salamah, antarin buat suamiku. Terus ditolak sama Ibu Aisyah, katanya di giliran saya nggak boleh. Dikit. Itu ada pecahan mangkok yang masih ada airnya, Bu, air sayur, diambil sama Nabi, dicobain. Masya Allah nikmatnya ya Rasulullah. Masya Allah. Tunggu sebentar. Ya Humairah, kamu harus ganti mangkok ini. Kamu yang mecahin, kamu harus ganti. Nggak boleh kan? Tapi kan nggak tapi. Kamu pecahin akoran. Kamu ada nyata. Bilangin sama istriku, bilang aku sudah nikmatin, enak benar makanannya. Jangan bilangin pecah. Ya, ini sengaja sama Rasulullah disimpan. Ya. Bilang Nabi Muhammad sudah nyobain. Pulang, Masya Allah akhlaknya. Udah pulang ke sana sama Nabi Muhammad dihibur. Ya Humairah, hari ini tidak ada lagi malaikat lagi menungguin. Ya, menungguin doa untukmu. Doa apa? Kalau hari ini kamu bisa menenangkan hatimu, malaikat akan bersamamu. Tapi kalau hari ini hatimu gak tenang, maka malaikat jauh darimu. Nabi Muhammad gak marahi. Coba kalau istri, ya ibu mencari mangkok ada sayurnya, kira-kira itu sayur kesukaan suami, ibu diapain? Kira-kira ibu diapain? Ya Allah disayang. Masya Allah. Ini akhlak Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengajarkan manfaat. Dan Rasulullah lihat sifatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau ada permasalahan selalu dia musyawarah kepada istri. Selalu. Nggak dianggap istri itu sepele. Enggak. Suatu saat Nabi Muhammad mau haji, tapi dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Nggak boleh. Sedangkan Nabi sudah mau masuk kota Mekah, dihajar. Kata Nabi, kalau kayak begitu ya Utsman, kirim Sayyidina Utsman untuk berdialog. Kenapa tidak boleh untuk ibadah haji? Tetap tidak boleh. Akhirnya ada kabar Sayyidina Utsman dibunuh. Maka sahabat-sahabat marah, ya Rasulullah, kita jangan perang ya Rasulullah. Kata Rasulullah jangan. Lebih baik kita pulang, karena kita nggak punya kesempatan. Nggak mau, sudah kita potong kambing untuk kita bayar dan kita pulang. Ayo pulang. Nggak mau ya Rasulullah. Semua sahabat sekarang lebih baik kita mati ya Rasulullah daripada kita harus diam begitu orang kafir ya Rasulullah. Sahabat kayak gitu. Ya Allah. Rasulullah nggak didengar. Jadi nggak selamanya jadi pemimpin maunya diturutin sangat pengikutnya. Enggak. Kalau ada pengikut yang kagak mau dengerin, ya udah. Jangan kita paksakan paham kita, jangan kita paksakan aturan kita. Jadikanlah kita bijaksana seorang pemimpin. Kata Rasulullah, ya sudah kayak gitu. Rasulullah masuk ke tenda, ada 5 istrinya. Rasulullah dulu. Datang lagi Ummu Salamah. Ummu Salamah ini orang yang ahli strategi, perempuan. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ya Rasulullah? Aku ada masalah. Masalah apa? Sahabat-sahabat aku ajak pulang ke Madinah, gak mau. Kenapa? Di Mekah sudah pada siap pasukan-pasukan untuk perang. Kita gak punya persiapan untuk perang. Dan aku dengar
Sayyidina Utsman dibunuh. Maka dari itu aku ajarkan mereka pulang dengan memotong seekor kambing. Terus mereka tetap mencabut pedang ingin menyusul ke sana perang. Ini aja ya Rasul. Nih lihat ide seorang perempuan. Gak selamanya perempuan itu akalnya dikit. Enggak. Terkadang ada yang akalnya cerdas karena keimanannya. Akhirnya apa kata Rasul? Ini aja Rasulullah. Kau jangan ikuti omongan dia. Kau dengan tingkah laku, kau bawa kambing, kau potong, bilang aku hari ini tidak jadi ke Mekah, mau balik ke Madinah. Udah, kau bicara gitu aja. Lalu kita jalan. Rasulullah bawa kambing. Ditanya Masjidil Haram, ya Rasulullah, mengapain? Aku memotong kambing, aku nggak jadi tulus ke Madinah, ke Mekah, aku akan balik ke Madinah. Dipotong. Saya bahkan ngambil lagi potong. Saya ngambil lagi potong. Semua sahabat potong karena ide dari siapa? Dari seorang istrinya. Itulah akal. Oleh karena itu bermanfaatnya jadilah kita punya akal-akal yang bermanfaat, punya waktu-waktu yang bermanfaat, punya diri-diri yang bermanfaat, punya ide, punya ilmu yang bermanfaat untuk kita, keluarga kita, masyarakat, umat Islam, bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang bermanfaat. Amin. Ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadikan ilmu yang barokah, manfaat, dikuatkan umat Islam, diangkat derajat kita, hajat-hajat kita dikabulkan, yang lagi sakit Allah sehatkan badan jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabulkan, yang lagi ada masalah Allah berikan masalah itu dibereskan oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan dalam mengaji, diberikan ilmu yang barokah, manfaat, dan dikuatkan iman Islam kita sampai akhir hayat kita, diakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Habib atas tausiah pada sore hari ini. Ibu-ibu, sebelum ditutup, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau ada yang bertanya, kita siapkan 3 orang penanya. Dari satu majelis taklim boleh 1 orang penanya. Mungkin dari sebelah kiri, Wali Songo, ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yusmida, perwakilan dari Majelis Taklim Agung Anwar Sinta. Begini Pak Ustadz, tadi mendengar dari isi ceramah atau tausiah tadi kan ada sedikit salah satu dari petikan dari ceramah tadi terkait dengan pas tadi itu yang masalah sholat. Jadi saya terbersih untuk bertanya. Tadi masalah sholat, kalau tengah sholat misalnya kan sudah khusyuk tadi Pak. Jadi tengah sholat ingat cucian nih Pak, jantung cucian tadi kan banyak katanya kan. Sedangkan capek cuci kata ibu tadi itu. Nah gimana Pak hukumnya? Misalnya sholatnya dibatalkan dulu cucian karena cuciannya banyak mungkin kan. Nah, setelah itu sholat lagi Pak. Nah, bagaimana tuh hukumnya? Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bunda Yusmida. Selanjutnya 2 lagi ada. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Salma dari Majelis Taklim Asyafirin.
Saya mau nanya Pak, misalnya tadi kan ada ayam gitu Pak, ayam tangga kita nggak tahu itu ayam siapa. Jadi kalau udah sering itu udah lama nggak ada orang yang nyari. Buat kotoran tempat kita, seandainya kita potong gitu boleh Pak. Nggak tahu orangnya tuh, dia nggak ada yang nyari gitu Pak. Kalau kan kita mau melempar tiap hari, nggak boleh. Jadi kalau kita tangkap aja kita potong. Boleh nggak itu Pak? Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Ini kayaknya banyak sekali terjadi kalau yang pertanyaan ini Bu. Termasuk saya juga ngalamin juga itu Bu. Jadi bingung. Iya, di tempat saya banyak sekali bingungan. Memang beranak pinak itu bingung. Jadi nggak punya. Satu lagi. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibu Erniana dari Ketua Al-Furqan. Yang ingin saya tanyakan sama dengan keterkaitan dengan pemeliharaan ayam tadi Pak. Jadi bagaimana saya pernah punya tetangga. Ini dia tahu ini ayam ini ada tetangga punya si A. Dipotong dia, disembelihnya, terus dibaginya sama dengan yang pemiliknya. Disembelihnya dikasihkan, Bu maaf Bu tadi ayamnya saya sembelih, saya masak, saya bagi. Karena kan dalam peraturan Pak sebelum peraturan dulu. Jadi kalau hukumnya memelihara beternak ini tidak boleh berkeliaran mengganggu tetangga. Jadi kan sifatnya kalau mengganggu sembelih ini mengganggu terus nih yang pagi buang kotoran rumah kita potong, kita bagi tetangga yang punya ayam. Gimana hukumnya itu Pak? Boleh ya, haram nggak itu makannya atau dosa nggak dengan pemiliknya? Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan. Mungkin boleh langsung dijawab Habib. Yang paling seru tentang ayam rupanya. Yang pertama tadi pertanyaannya, karena yang dua ini kan sama Masalah ayam. Yang pertama, gimana kita sholat membatalkan sholat karena ini mengangkat jemuran kita karena hujan. Ya, hukumnya gimana? Tetap nggak boleh, tetap dosa. Membatalkan sholat bukan karena daruri, kecuali membatalkan sholat karena ada anak mau ketabrak atau ada anak yang masuk ke lubang sumur, itu boleh. Itu kagak daruri karena menyelakakan. Kalau itu kan enggak. Nah, suatu saat ada kisah dari Sayyidina Malik bin Dinar. Sayyidina Malik bin Dinar tadi menjelaskan tentang orang yang ibadah. Siapa orang yang mengutamakan Allah, maka dia akan mendapatkan anugerah dari Allah. Utamakan Allah. Ya, kalau dia mengutamakan Allah, dia melakukan urusan dunianya, maka dia akan mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. Lagi bicara kayak begitu, kebetulan ada seorang yang hadir habis panen korma. Habis panen korma banyak, satu kebun dijemur. Udah jemur didengar kayak gitu. Iya ya, kalau kita mengutamakan Allah, Allah akan memberikan kepada kita kemuliaan dan keagungan. Udah, hujan, Allah uji. Korma yang dijemur ketiban hujan. Yuk, dia mau bangkit, dia mau pulang. Ingat, siapa yang mendahulukan Allah, maka Allah akan menganugerahkan kemuliaan dan keagungan. Ya, ingat. Ini urusan dunia punya Allah. Allah yang ngasih hujan milik Allah. Ya udah, ya kita juga Allah ganti. Ya. Selesai pengajian dia pulang, lihat benar kormanya pada mangga. Ya Allah, udah, ini korma udah lagi kering. Ya udah mulai hitam kormanya, dari mulai kuning jadi hitam karena tadi. Ya Allah, ya udah ditirisin, besok dijemur. Ya alhamdulillah tuh korma bulu keluar
jamur bulu aku. Korma hitam keluar bulu. Bulu tuh korma. Ya Allah, kok kayak begini? Udah, dia datang ke gurunya. Guru, kalau kayak kita kiai, ustaz, ya, kata ustaz kan, kalau kita mendahulukan Allah karuniakan yang besar, yang bagus. Iya, kemarin kan saya ngaji, ya, kan hujan, iya, nggak hujan. Saya lagi jemur korma, terus, ya saya kagak pulang, karena saya mendahulukan Allah, wajibnya perintah Allah. Akhirnya korma saya semuanya pada ngambang tenggelam. Ya udah keringin, ya udah alhamdulillah keringin, terus ya malah menjamur bulu. Gitu gimana mau jual? Ya sudah, ente besok jual tuh korma. Jual di mana? Siapa mau beli korma bulu? Ente pergi ke pasar korma. Pasar korma, ente sok jual nih. Ya Allah, ini guru ngajarinnya. Kan murid terkadang begitu. Dia nggak tahu guru itu orang-orang yang punya pandangan melebihi dari pandangannya dia. Orang yang soleh itu bisa tembus pandang. Jualan. Dia jualan deh bu. Jualan di tempat ya pusat korma. Kalau ibu ke Madinah ada pasar korma. Kira-kira kormanya korma ada? Korma bagus. Semua kormanya bagus. Yang ini bulu yang kau berjamur. Seharian dagang, nggak ada. Jangankan orang nawar, ngelihat aja kagak. Nggak ada mau, ngelihat juga nggak ada mau. Balik lagi besok, ya guru, kenapa? Gitu. Saya jualan, bagus saya jualan. Iya saya sih jualan bagus, cuma nggak laku. Kenapa nggak laku? Bulu. Korma saya jelek bulu, jamurannya begitu. Gimana? Jualan lagi. Gimana? Udah jualan lagi. Nah, murid yang taat sama guru besok jualan lagi. 2 hari. Udah 2 hari, dari pagi sampai sore nggak laku juga. Malamnya ketemu gurunya ngadu lagi. Guru, kenapa nggak laku lagi? Ya, udah nggak usah bingung, jualan lagi besok. Ya Allah. Saya pulang dari domelin ini mulu. Tapi abang korma guru dijual, domelin begininya. Begitu. Besok pas pulang, gimana bang besok nih? Apa kata Syekh Malik bin Dina? Suruh jualan lagi. Ya Allah bang 2 hari ya bang jualan korma guru. Akal bang pakai akal cuma jual aja. Ya, tapi kan ini kata guru. Kalau guru kan gak mungkin merintah seorang muridnya kecuali ada doa yang khusus yang diberikan kepada muridnya. Ya udah besok dia jalan. Udah ya Allah dari pagi belum makan, jalan tawakal ke Allah. Udah sampai siang gak ada yang beli. Tiba-tiba ada anak nangis, lagi digendong sama ibunya, dibawa ke pasar korma. Disuruh pilih, kamu makan korma, iya mau makan korma. Suruh pilih tuh korma yang bagus-bagus, yang besar-besar yang ini. Nggak mau. Pas lewat ke korma bulu, nah ini bu, beda nih kormanya. Karena ada abu-abunya dikit. Bulunya keluar gitu. Ini bu, kata ibunya, jangan itu korma busuk, korma bulu kayak gitu. Kamu tambah sakit. Dia tetap nangis. Nih orang mau sedekah, dia dikasih di satu ini enak pegang. Diambil waktu anak, dimakan sehat langsung. Ini anak muntah buang air, pas makan korma bulu sehat. Jadi obat tadi, bu saya sehat badan, sehat itu. Tadi makan korma ini, ya Allah. Dia beli, dia bawa pulang. Dia pulang satu kampung itu lagi kena bencana, muntah semua. Ini anak langganan. Ditanya kamu berobat sama siapa? Enggak berobat, itu anak sehat. Makan korma bulu. Itu satu kampung datang ke pasar itu bukan cari korma yang seger, bukan cari korma yang bagus, bukan cari korma yang ini yang mahal-mahal. Dilewatin. Wah, ini banyak orang datang mau beli. Nah, mana korma bulu? Nah, wah ini, bang, berapa bang? Itu harga korma bulu lebih mahal daripada korma yang bagus. Habis di borong orang.
sehingga melimpah. Alhamdulillah, tuh Allah berikan kemuliaan kepada orang yang mendahulukan Allah. Terus patuh sama gurunya, apa yang kata guru dia nggak berpikir, karena nggak bakal masuk akal. Balik, ya Syekhuna dia kasih uang, nggak balik itu udah berkorban. Nanti Allah uji dengan demikian, apa yang terasakan? Iya, tuh kalau orang mendahulukan Allah maka dunianya akan mulia. Ya, yang kedua ayam. Ini ayam, masalah ayam masalah serius ini. Iya, ayam orang masuk ke pekarangan kita. Memang dalam kitab fikih kalau kita melihara binatang nggak boleh dilepas. Kalau kita melihara binatang dilepas, hancurin tanaman orang, kita harus ganti. Harus ganti itu. Ibu melihara ayam, masuk misalnya ke perkarangannya tanaman tehkin, diceker-ceker, ibu ganti. Nggak bisa, itu kan pakai tenaga, pakai bibitnya udah tinju, dapat dipatokin aja, nggak boleh. Nah itu ada urusan, bahkan di negeri kita pun sekarang udah dilarang. Ya ada undang-undangnya, kalau miara ya peternak harus dikurungin. Gimana kalau sudah masuk, tegur udah, ngasih udah kasih tahu udah, kita ngomong, Bu gini aja nih Pak ya, kalau besok masuk lagi kita bagi dua aja dah. Orang makannya disayang dulu, gitu. Ini hukumnya daripada Bapak saya laporin. Kalau besok masih keliaran begini, jangan salahkan saya kalau kita makan berdua. Itu kayak tadi foto berdua ya. Potong, masak, kirimin. Kayak begitu, ya. Itu misalnya demikian, kita udah ngomong kayak gitu, udah masih lepas, boleh. Asal diomongin dulu. Kalau yang kagak tahu punyanya, udah dipotong kirimin. Ya besok-besok ngomongin dulu. Ngomongin dulu. Ya. Kalau misalnya ibu potong, ibu kesel, ya, ibu kirimin, dia minta ganti setengah. Orang setengah jadi makan. Ada kisah sahabat Nabi, Bu, Sayyidina ya Nu'man, ya, yang lucu itu dia Nabi datang tetamu, Bu. Tetamu datang dari luar negeri bawa kuda, bawa onta. Kata sahabat-sahabat, kenapa? No, ada onta, berani nggak motor? Siapa takut? Gitu aja. Udah, terus Rasulullah keluar. Kata Nabi gini, ya sahabatku, kita banyak tamu, gitu nih. Nabi gitu, soalnya di rumah gak ada apa-apa. Kita bakal ada tamu di rumah saya. Siapa yang punya makanan? Ayo cari, kita suguhin tamu. Karena tamu ini mulia, kita suguhin tamu sama kita beriman kepada Allah. Maka ada yu'min billahi wal yawmil akhir, faliyukrimhu dhayfah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Maka sahabat gitu, ada, ya udah Rasulullah, ada si Nu'man. Ya gampang ya Rasulullah, itu onta tamu kendaraannya disembelih. Dipotong kendaraannya, dipotong, dimasak, disuguhin sama tamu. Masya Allah, makan gitu. Pas sudah selesai tamu makan pada kenyang, keluar ontanya gak ada. Kemana onta apa? Sahabat nanya. Kata sahabat, ya Rasul tadi jual semua. Ya agak salah dia. Lagi kemana? Mana onta kamu? Nah, yang tadi dimakan apa Rasul? Tadi kan baru makan. Itu ontanya. Astagfirullah. Kata Rasulullah, orang ngomong tamu begini amat silaturahmi ke rumah tangga. Malahan kendaraannya di kira-kira Bu, kalau ada orang datang silaturahmi ke ibu bawa motor, ibu nggak punya apa-apa, ibu suruh anak ibu dicari makanan, itu motor kamu dijual sama dia kira-kira. Dia masih padang beli apa sedikit. Kira-kira ibu apa itu anak? Ya Allah, tuh anak pinteran bener. Tapi Rasulullah senyum, Rasulullah perbuatan yang memakai gitu.
sahabat saya punya otak ganti. Rasulullah nggak marah. Terus yang udah dimakan tadi nggak tahu, ya halal, dia nggak tahu, cuma nanti digantiin lagi. Kalau kemarin ibu potong terus ibu boleh dimakan sekeluarga saking keselnya, ya tetap ibu wajib gantiin karena itu hak orang. Adapun dia nanti resikonya dia melanggar aturan nggak boleh menyeker-nyekerin, dia tetap kena hukuman. Karena hukumannya dia tetap hak dosa memiara sampai mengganggu orang lain karena ada babul jirah. Bab bertetangga harus ditegakkan, nggak boleh mengganggu tetangga, binatangnya atau suara atau mengganggu pohonan. Bahkan ulama fikih mengatakan kalau kita nanam pohonan, cabangnya ke rumah tetangga, hak yang nimbu di situ punya tetangga. Ya, karena tiap hari di situnya. Gimana dengan binatang? Ya udah, misalnya terjadi gitu besok ini ya kita minta maaf kalau misalnya jadi ganti. Gitu. Kemarin kita besok ini tidak aja bu, saya capek loh bu. Saya bersihin apa kalau ibu nggak mau, berarti besok ayam ibu kalau udah masuk ke sini saya bilang ngomong ayam ibu jadi milik saya ya. Kalau saya potong ayam ibu bilang jangan nyari-nyari, udah saya makan. Ya. Jadi kayak begitu ibu ya, yang tiga-tiganya kalau ayam kan dua pertanyaan, dua-duanya sama. Ya mudah-mudahan ayam-ayam ya ibu dapat rezeki dari ayam. Ayam tapi kata bu jangan harapinnya besok ayamnya pas aja masuk berkah. Suruh lepas, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan barokah amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Habib atas jawaban dari 3 pertanyaan. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan 3 pertanyaan saja. Yakinlah bahwa ibu-ibu yang berada di sini pasti tidak puas